Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan yang ada di gereja dan juga ada di rumah masing-masing. Oke, kurang kenceng nggak? Puji Tuhan ya, kita sudah menyatakan iman kita lewat puji-pujian dan kiranya itu yang terus menjadi penyataan iman kita dalam setiap hari-hari yang kita lalui. Sudah hari ini kita akan lanjutkan ya firman Tuhan, pembahasan firman Tuhan dengan tema besar tinggallah di dalam kasih Tuhan bagian kedua. Subtema hari ini diambil dari Ibrani 12 ayat 2, melihat Allah yang tetap hadir, mengasihi dan memimpin.
Sebelum kita membahas firman Tuhan, saya ingin kita bersama-sama berdoa, ya, sesuai Efesus pasal 3. Karena kita membutuhkan hal ini, ya. Kita akan berdoa bersama-sama, saudara, sambil membaca Efesus 3 ayat 18 sampai 21. Kita akan ganti kata kamu, ya. Hanya kata kamu itu ganti sama aku, dan lalu kata dia itu dengan engkau. Oke, saudara, ya. Kita pelan-pelan saja, nggak apa-apa, jangan takut salah. Kita ganti kata kamu itu dengan aku, dan kata dia itu dengan engkau. Oke, sudah siap? Ya, 1, 2, 3. Aku berdoa supaya aku bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun dia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya aku dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi engkaulah yang dapat melakukan segala lebih baik daripada yang kita doakan dan pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kami. Bagi engkaulah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan mendengar doa kita, dan saya percaya Tuhan akan menggenapi, menjawab dan mewujudkan apa yang kita doakan. Amin, saudara. Ya, pengenalan akan kasih Allah itu, ya, membuat kita semakin mengerti betapa besar, ya, kasih Tuhan itu. Sehingga kita itu semakin merasakan sukacita karena kasih itu memang nyata, bukan hanya kata Alkitab, bukan hanya dialami oleh orang-orang yang sudah mendahului kita di dalam mengenal Allah. Oke? Kita akan melihat bahwa kuasa Allah itu benar-benar bekerja di dalam kita lebih dari yang dapat kita pikirkan dan kita doakan. Ingat, saudara, ya, kata-kata di dalam doa ini luar biasa. Tetapi itu tidak ada artinya kalau tidak menjadi kenyataan di dalam hidup kita. Ya, bahwa Allah sangat mengasihi kita begitu besar, lebih dari cukup. Ya, jadi kita tidak perlu lagi khawatir akan apapun. Dan jangan kita batasi kuasa yang bekerja dalam kita itu, biarkan itu lepas. Ya, itu lebih dari yang kita dapat pikirkan. Jangan pernah membatasi pikiran kita dengan segala keterbatasan yang menurut kita nggak mungkin ini, nggak mungkin itu. Ya, sebab tidak ada yang mustahil bagi Allah dan kuasa Allah tidak terbatas. Amin, saudara. Apapun persoalan saudara hari ini. Oke? Bagian kedua dari tinggal di dalam kasih Allah itu adalah bahwa Allah itu, ya, tidak hanya menciptakan, tetapi dia menyatakan diri. Ya, dia datang, ya, kepada manusia, bergaul dan berbicara, mengajar, melakukan banyak hal kepada nenek moyang kita. Itu catatan Alkitab, dan kita akan melihat seperti apa sebenarnya Tuhan itu. Oke? Karena kita ingin mengenal Tuhan, dan kita lalu bisa mengenal kasih Tuhan yang sebenarnya sampai hari ini berlaku, ya. Pertama, saudara, bahwa Allah tidak pernah menjauh dari manusia, ya. Ini yang harus kita tahu, ya. Kita harus tahu bahwa Allah itu tidak pernah meninggalkan manusia, bahkan sampai hari ini. Oke? Kalau kita perhatikan di Kejadian pasal 3, saudara, ini sesudah manusia melanggar, ya, sesudah makan buah dari pohon yang terlarang. Kita lihat di ayat 8, ketika mereka, Adam dan Hawa, mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Perhatikan, saudara, Tuhan itu suka berjalan-jalan di taman. Artinya itu sudah biasa. Jadi sesudah Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan itu sering ketemu, datang, ya, berjalan-jalan di taman yang sama. Saudara, lihat, ini adalah fakta yang dicatat oleh Alkitab dan Tuhan sendiri yang mencatat, ya. Jadi Tuhan itu enggak pernah ninggalin Adam dan Hawa, nemenin, ya,
ketemu seperti orang tua yang selalu ingin memastikan anaknya baik-baik saja mungkin ya, gitu ya. Atau ingin bergaul. Ya, Tuhan tentu melakukan banyak hal, memberitahu banyak hal. Saya kira Alkitab hanya tidak mencatat saja. Oke? Itu adalah kebiasaan Tuhan. Ingat, ini kebiasaan Tuhan. Sesudah Adam dan Hawa melanggar, saya yakin Tuhan tahu, tetapi tetap datang. Oke? Yang dilakukan manusia lah yang sebaliknya. Manusia malah bersembunyi. Ya, sesudah jatuh dalam dosa, manusia lah yang menjauh dari Tuhan. Lalu apa yang Tuhan lakukan di ayat ke-9? Tuhan memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ya, Tuhan selalu ramah kepada manusia. Tuhan selalu peduli dan ingin tidak pernah membuang manusia. Oke? Waktu Adam dan Hawa bersembunyi, Allah malah memanggil, di manakah kalian gitu. Ya, ingat ya, ini sudah berdosa loh. Ya, kita tahu bahwa selanjutnya Adam dan Hawa mengaku sudah melanggar perintah Tuhan, tetapi Tuhan memang memberi sanksi ya, saudara. Artinya apa? Tuhan sedang mengajarkan bahwa perintah Tuhan itu harus diturut, dan kalau tidak diturut itu akibatnya harus ditanggung. Ya, itu Tuhan sedang mengajarkan tanggung jawab. Tuhan sedang memberitahu hal-hal yang baik, yang buruk, yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Oke? Ya, itu yang terjadi selanjutnya. Bagaimana Adam dihukum, di tanah terkutuk, lalu Hawa dihukum, lalu ular dan sebagainya. Ya. Tetapi saudara lihat di ayat 21, sesudah Tuhan menghukum, Tuhan apakah jadi benci lalu membuang manusia? Manusia memang diusir dari Taman Eden, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan manusia. Apa yang dilakukan, saudara? Ayat 21, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya, lalu mengenakannya kepada mereka. Adam dan Hawa enggak pernah tahu namanya baju. Ya. Tetapi waktu mereka berdosa, mereka merasa malu dengan ketelanjangan, lalu mereka membuat cawat dari daun pohon ara. Ya, tetapi Tuhan lalu mengajarkan pakaian yang layak, yaitu dari kulit binatang. Ini saudara, kalau kita bayangkan apa yang Tuhan lakukan, pasti Tuhan menyembelih binatang itu. Entah kelihatan atau tidak. Ya, Tuhan tentu mengajarkan bagaimana nanti Adam dan Hawa harus bisa bikin sendiri, benar nggak? Saya yakin artinya saudara di situ ada banyak hal. Bagaimana menyembelih binatang, bagaimana menguliti binatang, pasti Tuhan ajarin, benar nggak? Nggak mungkin enggak. Jadi kita bisa melihat banyak sebetulnya yang Tuhan terus kerjakan. Manusia sudah menjauh, manusia sudah berbuat dosa dan tidak takut kepada Tuhan karena berbuat salah, tetapi Tuhan tetap datang dan Tuhan tetap mengurusi, merawat manusia. Sudah, kita orang-orang berdosa, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah menjauh. Oke? Di ayat 16 ya, salah satu akibat dari melanggar perintah Tuhan, maka Tuhan memberikan hukuman seperti ini kepada Hawa. Ayat 16, firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Ya, ini kita harus mengerti kenapa perempuan melahirkan itu adalah suatu hal yang sangat penting, harus disiapkan baik-baik, karena itu adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Ya, melahirkan itu sangat berbahaya, mengandung itu ada dengan susah payah. Ini Tuhan sendiri, ya, Tuhan sudah menjelaskan, dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, dan itu kita bisa lihat sampai hari ini. Ya, nah, tapi saudara, walaupun Tuhan menghukum, kita perhatikan di Kejadian 4 ayat 1, ya, setelah Hawa mengandung dan melahirkan Kain, maka apa kata Hawa? Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Artinya apa? Kita memang tidak tahu maksudnya sebenarnya apa, tetapi saya yakin tidak ada yang lain selain Tuhan sendiri yang menolong waktu Hawa itu melahirkan. Benar gak? Iya, siapa bidannya? Belum ada siapa-siapa. Dan Adam gak tahu caranya. Ya.
Tidak ada dokter kandungan, tidak ada, saudara. Tidak ada rumah sakit. Yang ada hanya Tuhan yang tahu bagaimana caranya menolong seorang perempuan melahirkan. Jadi benar, kata-kata ini adalah benar-benar sesuai dengan apa yang Tuhan lakukan. Tuhan sendiri sudah menolong aku melahirkan anak laki-laki. Nih, Tuhan tuh segini ya, saudara. Semuanya diurus. Tuhan itu benar-benar bertanggung jawab, ya, menciptakan, menghukum juga. Tuhan menolong bagaimana menghadapi sanksi itu supaya tidak menjadi berbahaya dan lalu menyengsarakan manusia. Karena Tuhan menghukum itu untuk memberi satu pemahaman bahwa manusia itu harus bertanggung jawab dengan setiap tindakannya. Oke? Berikutnya, saudara, sesudah Kain lahir, di Kejadian pasal 4 ayat 3, saya tidak akan mengajak saudara membaca supaya tidak terlalu lama ya, karena saudara sudah tahu cerita ini, sangat hafal. Kita tahu bahwa di Kejadian 4 ayat 3 ini sudah sering dibicarakan. Kain itu mempersembahkan hasil tanahnya kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Ini siapa yang ngajarin, saudara? Ya, jadi Tuhan itu ngajarin juga tentang pentingnya memberikan korban, beribadah. Ya, kita pahami beribadah. Hari ini kita mempersembahkan korban pujian. Tapi dulu bayangannya adalah mempersembahkan korban berupa, sebetulnya yang Tuhan mau adalah korban itu adalah korban bakaran, ya. Tetapi Kain maunya sendiri, dengan kreatif dia mempersembahkan hasil tanah kepada Tuhan. Habil, adiknya, itu mempersembahkan anak sulung kambing domba. Ini gambaran dari Kristus ya, saudara ya. Yaitu lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya. Siapa yang ngajarin harus ngapain kepada Tuhan? Tentu Tuhan sendiri. Jadi Tuhan mengajarkan kepada Kain dan Habil bahwa manusia harus beribadah kepada Tuhan. Oke, itu satu. Yang kedua, saudara, Kain menjadi marah karena persembahannya tidak diindahkan oleh Tuhan. Artinya Tuhan memberi tanda yang jelas mana ibadah yang benar dan salah. Oke? Sehingga Kain bisa tahu, oh persembahan saya tidak diterima. Yang si Habil diterima. Harusnya Kain belajar. Tetapi yang terjadi adalah ini akibat daripada dosa, manusia menjadi gelap pikirannya dan lalu melakukan hal yang benar-benar konyol. Yaitu Kain marah. Marahnya kepada siapa? Harusnya kepada Tuhan. Ya, Kain menjadi sangat panas hatinya, lalu mukanya muram. Tetapi lihat Tuhan di ayat 6, Tuhan bagaimana Tuhan menyikapi kondisi Kain yang sedang marah, yang sedang bete, ya. Tuhan bertanya begini, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Ayat 7, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Ya, ini pelajaran yang sangat mendalam tetapi mendasar. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Jadi Tuhan mengajarkan dua hal, bahwa manusia harus beribadah kepadanya. Beribadah bagaimana dikasih tahu, ya. Yang benar itu bagaimana dikasih tahu. Yang kedua adalah manusia harus berkuasa atas dosa. Manusia sudah dikalahkan oleh dosa, tetapi manusia harus menang. Ya, dosa itu begitu menggoda, tetapi manusia harus berkuasa atasnya. Ini dua pelajaran penting yang tetap berlaku sampai hari ini bagi semua manusia. Oke, kita akan membahas ini lebih lanjut, tetapi sebelumnya kita akan lihat di sini ada batu, saudara. Batu ini menurut catatan di internet, ya, Wikipedia atau apa saya lupa, ini ada berumur 60.000 tahun, ya, katanya 60.000 tahun. Tapi kalau saudara hitung Alkitab, maka Adam dan Hawa itu mulai umurnya dihitung, ya, itu adalah 3.900 tahun sebelum Masehi. Artinya sekitar 6.000 tahun yang lalu. Ada perbedaan pendapat antara ahli sejarah yang tidak percaya Tuhan dengan catatan Alkitab. Nah, kalau kita perhatikan dari tadi yang saya bicarakan, maka sebetulnya Adam dan Hawa itu sudah tahu namanya pisau.
entah itu bentuknya seperti apa, ya. Di sini ada batu, ya. Batu ini sangat tajam, bisa memotong kulit dan memotong daging, ya. Itu kata Wikipedia. Walaupun 60.000 tahun yang lalu itu sangat tajam, ya. Memang perlu diasah. Sama aja dengan pisau hari ini, ya. Tetapi menurut saya 6.000 tahun yang lalu Tuhan sudah memberi tahu, ya, memberi pengetahuan bagaimana membuat pisau. Buktinya apa? Habil itu bisa mempersembahkan anak sulung. Dan saudara tahu ceritanya, Kain itu bisa membunuh Habel, darahnya tercurah di tanah. Pakai apa Kain membunuh Habel kalau bukan sama pisau? Jadi saudara, manusia pertama itu sudah sangat pandai, ya, sudah tahu dengan alat, ya, bekerja dengan alat. Tetapi dosa membuat apapun yang Tuhan berikan, pengetahuan yang baik itu digunakan untuk hal yang jahat. Ini perhatikan, ini suatu pola yang terus berulang, ya, di dalam kehidupan manusia. Tuhan itu selalu memberi yang baik, tetapi manusia menyalahgunakannya untuk hal yang jahat. Kain contohnya, pisau ini bukan untuk membunuh, tetapi digunakan oleh Kain untuk membunuh adiknya. Karena kalau cuma dipukul batu tidak mungkin berdarah-darah sebetulnya. Kecuali batu itu tajam seperti pisau, ya saudara. Itu yang menurut gambaran yang saya dapat, oke? Nah saudara, itu adalah awal, ya, dari yang kita bisa dapatkan tentang apa yang Tuhan itu lakukan bagi kita manusia sejak awal. Yang berikutnya saudara, apalagi yang Tuhan lakukan? Begitu banyak sebetulnya, sebagian saja kita akan lihat hari ini. Bahwa Allah tetap melimpahkan pengetahuan dan memberi keterampilan kepada manusia sekalipun mereka menjauh daripadanya. Di Kejadian pasal 4 ayat 16 kita menemukan bahwa Kain itu akhirnya pergi dari hadapan Tuhan. Artinya benar-benar Kain itu gak mau ketemu lagi sama Tuhan. Tuhannya masih ketemu, ya. Sesudah Kain membunuh Habil tuh, ingat saudara, baca lagi Alkitab, Tuhan masih datang kasih tahu Kain, kamu dihukum. Tanah itu akan semakin susah menghasilkan makanan buat kamu, gitu ya, sudah ya. Makin susah, makin gak mau, tanah itu makin gak mau menghasilkan buat Kain. Padahal Kain itu adalah keahliannya bercocok tanam, ya. Artinya Kain harus berpikir, berjuang lebih keras bagaimana caranya menghasilkan hasil tanam yang bagus, oke? Tetapi dan Tuhan memberitahu bahwa Kain tidak akan dibunuh. Kain udah takut, kalau gitu orang pasti ngebunuh saya, gitu ya. Saya harus pergi. Tapi Tuhan bilang apa? Enggak. Kamu akan dikasih tanda dan kamu tidak akan pernah ada orang yang berani bunuh kamu. Tuhan tetap bicara, Tuhan tetap peduli loh sama Kain. Kain sudah jahat banget, ya, sudah bunuh adiknya. Apa Tuhan pergi? Tidak, saudara. Tuhan tidak pernah pergi. Ya, ini fakta Alkitab. Oke? Lalu Kainlah yang pergi dari hadapan Tuhan, menetap di tanah Nod. Lalu Kain mendirikan suatu kota. Saudara lihat, walaupun Kain menjauh dari Tuhan, tapi Tuhan tetap memberi pengetahuan dan keterampilan. Kain adalah generasi kedua, ya, manusia generasi kedua, tapi sudah bisa membangun kota. Luar biasa nggak, saudara? Kita akan dicekoki di pelajaran sejarah bahwa manusia itu dulunya bodoh banget, tinggalnya di gua, ya, saudara, ya. Pokoknya benar-benar bayangannya itu jelek, ya. Tetapi Alkitab tidak mencatat seperti itu. Manusia generasi kedua itu udah bisa bikin kota, bukan cuma bikin rumah. Tidak tinggal di gua, saya yakin. Pasti banyak rumah yang dibangun, ya. Terserah saudara bisa bayangin apa saja. Kalau catatan sejarah sebetulnya mengenai peradaban manusia, bangsa Sumer itu kurang lebih mendekati ini, ya. Kira-kira 500 tahun sesudah Kain itu sudah ada kota, saudara. Lalu nggak lama ada Mesir. Itu catatan yang bukan dari Alkitab, ya. Mesir utara dan selatan disatukan itu juga nggak jauh dari sini, 1000 tahunan lah dari Adam dan Hawa, saudara. Jadi sebenarnya cocok, ya, dengan peradaban menurut catatan sejarah dari arkeologi. Oke? Lalu saudara kita lihat lagi, ya, ini apa yang Tuhan berikan kepada manusia
sejak awal, tanda bahwa Tuhan itu tidak pernah pergi, bahkan Tuhan itu terus mengasihi manusia yang sudah berdosa sekalipun. Di ayat 20 ya, 4 ayat 20, Yabal, dialah yang menjadi bapa orang yang diam dalam kemah, saudara. Bukan cuma bisa bikin rumah, mereka juga bisa bikin kain. Ya, kemah ini ya oke lah, kita bisa mungkin dari kulit binatang, ya belum menenun, nggak tahu. Atau dia mulai menenun rami, ya kan? Karena Adam dan Hawa aja sudah bisa menyemat cawar, berarti kan daun itu bisa disatukan. Saudara, manusia pertama itu udah pinter karena Tuhan memberi kepandaian, karena Tuhan mengasihi, Tuhan peduli. Oke? Bayangin ya, sudah bisa bikin kemah. Ini generasi ketujuh keturunan Kain. Jadi anak keturunan yang ketujuh ya, Yabal. Yabal lalu adiknya Yubal, saudara, ini luar biasa. Bapak semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Saya mau kasih lihat kecapi dan sulingnya di halaman berikutnya. Nah, saudara, ini adalah yang di kiri ya, gambar di kiri itu harpa atau kecapi itu sebetulnya alat musik yang seperti ini ya, yang menurut peninggalan sejarah ini ditemukan 3.500 tahun usianya ya. 3.500 tahun sebelum Masehi ditemukan di sebuah kuburan di tanah Ur. Saudara tahu Ur ya? Ur Kasdim. Ketemu saudara. Sudah ada 3.500 tahun yang lalu. Adam dan Hawa 3.900, ini 3.500 pas. Itu adalah pas waktu Yubal. Itu udah menemukan namanya kecapi dan suling ya. Suling mungkin dari bambu, saudara. Ya kalau suling mah bisa kecapi, saudara. Oke, apakah kecapi ini dibuat dari bahan-bahan biasa? Kita nggak bisa tahu. Karena apa? Berikutnya, balik lagi ya. Tubal Kain, ayat 22. Bapak semua tukang tembaga dan tukang besi. Luar biasa nggak, saudara? Nggak lama dari Adam dan Hawa, manusia itu udah bisa mengolah besi dan tembaga. Jadi nggak aneh kalau kecapinya juga sudah dibikin dari tembaga atau besi, gagangnya, harpanya. Nggak jauh-jauh amat, saudara, dari zaman sekarang. Harpa masih bentuknya seperti itu, cuman talinya mungkin jauh lebih keren ya. Jadi, saudara, siapa sih yang ngasih pengetahuan, ngasih seni? Ya, citra seni yang tinggi. Siapa? Ya, siapa lagi kalau bukan Tuhan? Semua yang indah yang hari ini saudara lihat itu adalah karena Tuhan memberi. Ya. Segala yang baik di dalam Yakobus dikatakan itu berasal dari Tuhan. Semuanya. Bahwa orang akhirnya menyalahgunakan itu adalah karena dosa. Einstein diberi hikmat oleh Tuhan menemukan nuklir. Ya. Tetapi kekuatan nuklir yang ditemukan Einstein kemudian oleh orang Amerika disalahgunakan, dibikin bom atom, ya kan? Tapi tidak pernah Tuhan memberikan rumus bom atom, itu dari iblis. Oke? Seperti itu kita harus memandang bagaimana sebenarnya peran Tuhan sampai hari ini, supaya saudara tidak keliru di dalam berpikir tentang Tuhan. Di dalam melihat segala sesuatu. Semua yang baik, internet, komputer, handphone, itu dari Tuhan. Dari Tuhan, saudara, hikmatnya. Sehingga manusia bisa menemukan. Karena kalau memang manusia sudah pintar dari Adam dan Hawa, mestinya Adam dan Hawa sudah bisa bikin tablet. Tetapi kalau Tuhan belum buka, tidak bisa, saudara. Tidak ada penemuan industri sebelum abad ke-16, 15. Sebelumnya ditutup oleh Tuhan, ya. Tetapi sesudah dibuka semuanya menjadi milik manusia. Seolah manusia yang pandai. Tapi kalau Tuhan tidak memberi, tidak akan ketemu. Oke, ya saudara, ya. Berikutnya saudara bisa menemukan bagaimana Nuh dengan jelas menurut catatan Alkitab diberitahu cara membuat bahtera yang konstruksi dan ukurannya itu sesuai dengan kapal tanker. Pengangkut minyak yang itu harus sangat kuat. Itu persis ukurannya. Ya. Sampai hari ini. Lalu di Kejadian 11 lebih dahsyat lagi, keturunan Nuh itu bisa bikin bangunan pencakar langit. Ya.
nggak tahu gimana caranya. Apakah sudah bisa bikin besi beton? Yang pasti tukang besinya sudah ada. Oke, kita nggak lihat karena nggak ada, belum ketemu ya Menara Babel itu sebetulnya yang mana. Oke saudara, ini gambaran yang menurut saya penting untuk kita tahu supaya kita mengenal Tuhan itu dengan benar. Ya, dan lalu kita ingat siapa yang ngasih. Ya, ingat bersyukur dan ingat jangan sampai kita ikut-ikutan menyalahgunakan hal-hal yang baik apapun itu, dan jangan kita berpikir buruk. Oh, internet mah 666 itu mah dari antikris. Saudara, itu konyol banget ya. Chip dari antikris, jangan terima chip. Vaksin jangan mau divaksin, itu dari 666. Konyol. Hal-hal yang baik kita salah, keliru. Lalu kita pikir itu dari iblis. Tidak ada, saudara, hal yang baik itu tidak ada yang dari iblis. Tetapi kalau itu nantinya disalahgunakan, oke, itu dari iblis. Tetapi yang baiknya berasal dari Tuhan. Oke? Kita akan belajar apa hari ini untuk kita, ya, selain kita menjadi lebih tahu tentang Tuhan dan menghormati, mencintai Dia, mengagumi Dia. Yang kedua adalah apa yang Tuhan ajarkan menjadi ajaran yang mendasar dan penting, jangan sampai kita nggak tahu. Apa yang diajarkan Tuhan kepada Kain? Kain gagal memahami kasih Tuhan sehingga dia malah terus menjauh, ya. Padahal kemurahan Tuhan terus datang, ya. Tuhan tidak pernah membuang Kain. Bahkan keturunannya, ingat, keturunan Kainlah yang menemukan segala-segala ini, ya. Jadi petukang kemah, jadi menemukan alat musik, lalu pandai besi dan pandai tembaga. Itu keturunan Kain. Gimana kurang baiknya Tuhan, ya. Sampai hari ini saudara jangan kaget kenapa banyak orang yang tidak mengenal Tuhan tapi pintar-pintar dan kaya-kaya. Karena Tuhan itu tetap memberikan kebaikan kepada dunia lewat mereka. Itulah yang membuat mereka itu nanti menjadi sangat berdosa karena mereka tidak pernah berterima kasih dan menjadi sombong, seolah-olah mereka mendapatkannya dengan kekuatan sendiri. Nanti di sorga baru dibuka, kamu tuh sebenarnya nggak pernah menemukan sendiri. Itu kalau bukan Tuhan yang memberi. Oke? Sehingga manusia nanti itu semua nangis, saudara. Waktu dibuka fakta-fakta yang sebenarnya, manusia semua nangis dan nggak bisa ngomong. Mereka akan mengaku, ya memang kami berdosa kepadamu, tuh, gitu, saudara. Nah, kita jangan sampai seperti itu, saudara. Kita akan lihat belajar dari Kain hari ini sebetulnya, ya, secara intinya. Dari Kejadian 4 ayat 7, saudara, mari kita fokus ke sini, ya. Tuhan mengajarkan apa? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Perhatikan saudara, berbuat baik yang menurut Tuhan itu adalah perbuatan baik yang akan mendatangkan sukacita. Bukan hanya buat kita, tetapi juga buat orang lain. Dan di dunia ini, hal-hal seperti ini dikenal dengan jelas. Yang namanya perbuatan baik itu adalah yang begini. Ada perbuatan yang baik yang sebetulnya merugikan salah satu pihak, ya. Itu sebetulnya tipu daya. Tetapi perbuatan baik, kalau kita berbuat baik, kita pasti bersukacita. Artinya kita harus selalu berbuat baik. Oke? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ya. Jadi ketika kita baru berniat tidak baik, sebetulnya kita sedang berhadapan dengan dosa. Ya. Mungkin kita tidak sadar, dosa sedang mengincar. Ya, sedang mengincar kita dan siap memangsa kita. Ia sangat menggoda, ya. Perhatikan, manusia itu tanpa pertolongan Tuhan itu tidak mampu melawan iblis, ya kan? Ular itu, ya. Hawa tidak mampu, digoda oleh ular itu nggak mampu. Ia sangat menggoda, dosa itu sangat menggoda. Jadi jangan salah. Ya, kenapa orang bisa jatuh di dalam dosa-dosa yang mengerikan dan menjijikan? Sebetulnya mereka tidak sadar waktu pertamanya itu tergoda oleh kebencian, lalu ingin membunuh. Oke, sangat benci, lalu ingin membunuh, nggak mau lihat muka dia lagi. Ya. Sangat iri, lalu ingin merampok, ingin merusak orang lain.
Sangat menggoda. Perhatikan saudara yang pernah ngalamin rasanya benci sama orang, itu sangat menggoda. Tetapi saudara sadar kalau saudara teruskan, itu bikin apa gitu, dapat apa? Yang ada hanya kehancuran hubungan dengan orang itu, ya. Saudara juga tiap ingat sama orang itu nggak enak, tetapi dilakukan. Kenapa? Sangat menggoda. Kalau saudara iri hati sama orang, lihat tetangga beli mobil baru misalnya, ya, rumahnya dicet, saudara iri hati, saudara lanjutkan, lalu ngomong apa? Saudara tahu bahwa itu sebenarnya tidak ada gunanya, tetapi itu sangat menggoda, sangat ingin ngomong yang jelek tentang tetanggamu. Ya. Sebetulnya, naon sih iri hati? Sadar nggak kita? Enggak sadar. Sadar tapi tidak mau, karena begitu menarik, dosa begitu menarik. Perhatikan mulut saudara tiap hari, kenapa kita selalu ngomong jelek? Karena ngomongin yang jelek itu enak. Saudara tidak sadar bahwa saudara sudah terjebak. Setiap hari dijebak oleh dosa dan saudara mau kalah terus. Perhatikan apa yang saudara omongin tiap hari. Ya. Ini pelajaran dasar. Tapi kita sampai hari ini masih jatuh. Bodoh sekali. Kita harus belajar dari Kain. Oke? Kain jatuh. Kain itu manusia generasi kedua. Kita generasi kapan? Tidak belajar di kesalahan Kain. Dosa selalu sangat menggoda. Kalau kita tidak pernah benar-benar mengerti itu jahat, dosa itu jahat dan itu akan merusak hidup saya dan hidup orang lain. Harus kenal dan harus benar-benar cerdas. Jangan mau digoda oleh dosa. Oke? Engkau harus berkuasa atasnya, kata Tuhan. Ini nggak bisa Tuhan menolong. Saudara diberitahu bahwa itu jahat dan itu kuat. Tetapi yang bisa menolong hanya dirimu sendiri. Oke? Manusia harus berkuasa atas dosa. Kita saudara harus berkuasa atas dosa. Harus kenali dosa itu yang mana. Jangan sampai tertipu. Dosa tidak pernah berbuah kebaikan, hanya kejahatan dan kepedihan. Oke? Kemenangan atas dosalah yang akan menghasilkan perbuatan baik dan berbuah sukacita. Ada orang yang karena iri bisa berbuat baik, tetapi menurut saya itu konyol. Ya. Saudara tidak akan pernah puas, karena dasarnya iri hati. Tetapi kalau saudara sudah menang atas iri hati, saudara akan berbuat baik dan tidak kosong hatinya. Saudara akan bersukacita. Karena semua perbuatan baik itu didasarkan oleh perasaan kasih dan rasa syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberitahukan kepada kita semua bahwa kita harus berjaga-jaga dan berdoa, ya, di Markus pasal 26 ayat 21, supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Karena dosa itu sangat menggoda, maka kita harus berjaga-jaga dan berdoa. Berjaga-jaga dan berdoa supaya jangan dikalahkan oleh dosa. Oke? Begitu pentingnya, ya, kita itu selalu menang atas dosa sampai Tuhan Yesus mengatakan berjaga-jaga, aware, ya, waspada, dan berdoa. Harus bergantung, berpaut, mengandalkan Tuhan, karena kamu nggak mampu. Kalau nggak ingat Tuhan nggak mampu. Kalau nggak ingat firman nggak mampu. Itu berdoa itu supaya kita ingat Tuhan, supaya ingat firman-Nya, supaya kita melihat kembali penyertaan Tuhan. Saudara, roh memang penurut. Apa artinya? Roh itu adalah hati nurani, ya. Hati nurani manusia itu bersifat ingin menurut kepada Tuhan. Ya, hati nurani, ya, saudara sering dengar, ya. Sebenarnya di hati mah aku teh nggak mau benci, aku teh nggak mau iri, ya, aku teh nggak mau ngefitnah orang, aku teh nggak mau jahat sama orang. Iya, di dalam hati. Tapi aku nggak kuat. Mulut aku nggak kuat. Tetap aja pengen ngejelek-jelekin dia, gitu ya. Nah, saudara, daging, pikiran dan perasaan itu lebih mudah diperdaya oleh dosa. Ini sebetulnya kalau manusianya yang belum diubahkan, belum dilahirkan kembali harusnya. Tetapi pada kenyataannya kita seringkali tidak tahu persis apakah kita sudah dilahirkan kembali. Kok masih mudah tergoda oleh dosa? Ya.
mulut ini masih jahat gitu. Nah, saudara, itu berarti kita harus benar-benar bertobat, benar-benar nangis di kaki Tuhan, ya saudara, karena kita belum hidup di dalam roh. Kalau hidup di dalam roh, saudara akan semakin bersih, ya. Mulut, saudara lihat aja mulut saudara setiap hari ngomong apa. Saling ingetin, oke? Paling gampang. Tentu pikiran, ada yang orangnya nggak ngomong tapi pikirannya jahat. Siapa yang tahu? Cuma dia sama Tuhan. Oke? Tapi kalau saudara tahu pikiran saudara sering jahat, saudara harus sering nangis dong, ya kan? Karena pikiran dan perasaan ini kalau lebih kuat dari rohmu, engkau akan kalah. Dan tidak akan ada sukacita dalam hidupmu, ya. Lalu Tuhan ingin apa, saudara? Kita bersukacita. Next, berikutnya, firman Tuhan itu satu-satunya makanan buat roh kita, oke? Yohanes pasal 6 ayat 23 kita akan baca sama-sama supaya saudara jangan lupa. 1, 2, 3. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Apa artinya, saudara, ya? Roh atau hati nurani kita harus kuat agar menang atas dosa. Perkataan-perkataan Allah itu satu-satunya makanan yang dibutuhkan oleh roh kita agar hidup dan menjadi kuat. Oke? Perkataan-perkataanku itu adalah roh dan hidup. Ya. Ini nanti akan saya jelaskan lebih jauh. Makanya saudara harus haus dan lapar akan firman Tuhan. Tuhan ngomong apa sih? Tuhan udah ngomong sama Kain, ngomong apa? Kenapa Tuhan ngomong begitu? Perhatikan yang Tuhan katakan, jangan yang Kain lakukan, yang dibicarakan, si Kain teh gobloknya, jahatnya. Iya memang, itu untuk saudara bercermin. Tetapi perhatikan yang Tuhan katakan, karena yang lebih penting adalah Tuhan ngajarin apa sama Kain. Lihat, Kain yang jahat tetap Tuhan peduli. Tuhan kasih tahu harus bagaimana. Itu buat kita juga sangat berguna. Perhatikan apa yang Tuhan katakan, itulah makanan buat roh kamu, dan pikiran dan perasaan kamu juga harusnya suka, supaya tidak mudah dikalahkan oleh dosa. Harusnya akhirnya pikiran dan perasaan dan roh sama-sama hanya mencintai apa yang Tuhan katakan. Oke? Enggak ada, roh kamu tidak bisa dikasih makanan dengan hiburan, ya, dengan main game seharian, ya, dengan nonton drama Korea, dengan jalan-jalan, lihat pemandangan. Itu bukan buat roh, itu buat perasaan dan pikiran. Kalau saudara makanannya yang begitu melulu, saudara tidak akan bisa menang atas dosa, dan tidak ada sukacita sejati di dalam hidupmu. Oke? Berikutnya, saudara, oke, jadi apa? Jadi Alkitab itu sumber kekuatan bagi roh kita, ya. Ini sudah ngerti penegasan. Oke? Sesuai 2 Timotius 3 ayat 16. Itu semua tulisan yang diilhamkan Allah, yaitu Alkitab, itu bermanfaat sekali untuk mengajar kita, ya, untuk kita tahu kesalahan kita, untuk kita dapat memperbaiki kelakuan kita sehingga kita terdidik di dalam kebenaran. Kita menjadi mahir, paham betul yang benar itu apa. Oke? Itu gunanya saudara belajar Alkitab, tapi yang harus diperhatikan adalah hanya perkataan Tuhan. Semuanya itu kukatakan kepadamu, Yohanes 15 ayat 11, ya. Yesus, walaupun ini dimaksudkan mungkin hanya untuk yang dijelaskan di tentang perumpamaan itu, ya, pokok anggur, tetapi kita bisa katakan ini sama, ya. Semua firman yang Tuhan katakan itu dikatakan, Tuhan katakan, ya. Tuhan beritahukan, Tuhan suruh tuliskan, Tuhan suruh tulis loh ini, ya. Tulis. Semua yang Tuhan katakan ditulis. Makanya kenapa kita bisa baca. Saya agak mulai membayangkan sepertinya manusia pertama itu sudah bisa nulis. Atau mereka mungkin bisa mengingat. Mungkin Tuhan juga menceritakan bahwa hari pertama aku menciptakan ini kepada Adam dan Hawa. Semua yang ada di kitab Kejadian itu bisa saja Tuhan sebenarnya udah kasih tahu semuanya. Dan itu diceritakan dari mulut ke mulut bisa.
Kita tidak tahu karena tidak ada peninggalan sejarah. Diklaim kalau saudara baca kitab Kejadian sampai ke Ulangan itu adalah disebutnya kitab Musa. Ada yang mengatakan bahwa kitab Kejadian baru ditulis waktu Musa 40 hari 40 malam di Bukit Sinai. Tapi sebetulnya Alkitab tidak berkata sejelas itu. Kita tidak tahu, tidak terlalu penting memang sebetulnya apa yang terjadi. Tetapi saudara jangan salah bahwa Tuhan itu memberi banyak sekali kepandaian kepada manusia-manusia paling purba gitu ya, menurut Alkitab. Oke? Semuanya adalah untuk sukacita manusia dan khususnya untuk kita yang mengerti kasih Tuhan. Balik lagi ke Yohanes 6 ayat 63, saudara. Ya? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Ingat, saudara ya. Perkataan-perkataan Tuhanlah yang kita butuhkan, bukan pendapat-pendapat manusia yang bertentangan dengan perkataan Tuhan. Ya, artinya apa, saudara? Setiap kali kita membaca Alkitab dan menemukan perkataan Tuhan, ya sekali lagi ya, baca Alkitab, ketemu perkataan Tuhan. Karena tidak hanya Tuhan yang bicara di Alkitab, ada juga iblis, ingat ya. Iblis bicara nggak? Dicatat nggak? Dicatat. Itu jangan diturut. Manusia juga ngomong, ya. Ada percakapan-percakapan manusia, jangan didengerin, saudara. Ya, baca Alkitab harus hati-hati. Perkataan Tuhan itu adalah Allah sendiri yang berkata-kata secara pribadi kepada setiap orang yang membacanya. Cara saudara memandang ritual membaca Alkitab. Baca Alkitab itu jangan disamakan dengan baca novel atau baca koran, ya, atau baca WA. Baca Alkitab itu beda. Ini ada ritual suci. Saudara baca Alkitab, sebetulnya saudara sedang ketemu Tuhan dan Tuhan ngomong seperti yang ditulis di Alkitab. Tuhan sendiri ingin kita berpikir seperti itu. Oke? Karena perkataanku adalah roh dan hidup, artinya Allah hadir. Perkataan itu waktu dibaca Allah hadir, Allah ngomong lagi. Tepat seperti yang dikatakan. Dosa itu begitu menggoda, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Saudara bisa nggak? Kerasa itu Tuhan ngomong? Kerasa nggak? Ya Tuhan ngomong lagi sama kita. Bukan kepada Kain saja, tapi buat aku hari ini. Dosa, kamu harus berkuasa atasnya. Dan lalu harusnya saudara, oh iya Tuhan, terima kasih Tuhan. Saudara baca Alkitab, tapi saudara seperti ketemu Tuhan, dan Tuhan ngomong persis sama. Dengan maksud yang sama, tapi buat saya, bukan buat Kain, bukan buat yang lain. Luar biasa saudara, Alkitab ini diberikan supaya Tuhan bisa hadir setiap kali kita baca. Oke? Membaca Alkitab adalah bertemu dengan Tuhan dan mendengar Tuhan bicara secara pribadi. Ya? Kuasa dari firman yang kita baca itu tidak berubah, tetap sama. Seperti dahulu berlaku pada mereka, berlaku pada kita hari. Amin saudara? Jadi saudara mau senang baca Alkitab? Tapi jangan salah, bacanya yang perkataan Tuhan. Kita sekarang masuk ke aplikasi ya, bagian terakhir. Kita baca Matius 11 ayat 28. 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Nah, saudara lagi berbeban berat, saudara lagi mumet, banyak masalah, berat rasanya. Ada yang seperti itu sebenarnya hari ini? Apapun ya, mungkin saudara nggak bisa cerita sama orang lain, ya, tapi saudara juga nggak tahu jalan keluarnya. Saudara berbeban berat. Ini yang dimaksud berbeban berat. Tuhan Yesus ngomong apa? Hari ini, kalau saudara baca ini, saudara dengar ini, Tuhan sedang datang. Tuhan Yesus sedang datang dan lo ngomong, menyebut namamu. Mari datang kepadaku. Aku tahu kamu sedang berbeban berat. Datang kepadaku. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudara, Tuhan benar-benar ingin ketemu saudara dan ngomong ini. Kalau saudara belum datang dan berbeban berat. Makanya apa saudara? Datang aja, datang.
ya, datang tersungkur di kaki Yesus. Ya. Bisa kan saudara ya? Tahu ya prakteknya gimana ya? Datang. Kalau di rumah nggak ada ruangan karena gandeng, ya selalu banyak orang di rumah. Saya pernah ngomong ya ini ya sering. Datang ke sini, tante sama om selalu merindukan itu. Saudara datang berdoa di sini, nangis di sini, tersungkur di kaki Yesus di sini. Di sini pasti sepi, nggak ada yang ganggu, nggak ada yang dengar. Kalau saudara mau nangis, ngomong, tante tolong saya pengen sendiri. Saya yakin tante dan sama om pasti mengizinkan. Saudara datang sini sendirian. Ya, pas tidak ada orang lain datang, boleh. Saya yakin boleh. Datang tersungkur. Lalu dalam doa saudara pandang wajah Yesus. Amin. Pandang wajah Yesus. Dan dengar lagi dia ngomong apa, saudara? Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dan saudara jangan ragu, percaya. Yesus yang apa sih yang dia nggak bisa kerjakan? Semua, yang buta, yang lumpuh, yang mati bangkit lagi. Hari ini Yesusnya beda nggak? Nggak beda. Kalau Yesus bilang aku akan memberi kelegaan, oh Tuhan tapi beban aku berat banget, nggak mungkin. Bisa, aku akan ngasih, aku akan melegakan kamu. Amin saudara. Percaya nggak? Percayalah. Maka apa yang akan terjadi? Yesus akan mulai membuka pikiran, ya. Dan cepat atau lambat, saudara akan melihat jalan keluar. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatanmu, karena pada waktu engkau menghadapinya, Tuhan akan memberi jalan keluar. Itu Tuhan berjanji. Oke, kamu udah jatuh dalam dosa, kamu udah terpeleset, kamu salah jalan, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kamu. Aku akan memberi kelegaan. Saudara akan mulai melihat jalan keluar. Cepat atau lambat tergantung dari keraguan saudara. Dan juga bagaimana cara Tuhan menyelesaikan masalah, kadang-kadang perlu waktu. Tetapi saudara nggak boleh ragu. Datang aja terus. Kalau belum datang, belum kebuka, datang aja, nangis aja terus. Itu yang jadi kesaksian banyak orang, saudara, di gereja kita banyak. Dan saya yakin di seluruh dunia. Saudara hanya perlu melakukan hal yang sama. Datang pada Yesus, nggak susah, gampang. Oke? Tinggal mau apa enggak. Maka kelegaan itu akan dimiliki saudara. Saudara akan bersaksi. Dan kita akan ikut bersukacita. Amin saudara. Gitulah caranya, saudara. Oke. Ibrani pasal 12 ayat 2, kita baca sama-sama. Ya, ini berlaku buat kita semua, bukan hanya yang berbeban berat. Berhenti melihat kepada diri sendiri dan dunia. Oke, 1, 2, 3. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada, ayo 1, 2, 3. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Jadi saudara, kita harus melatih diri kita untuk dapat melihat Yesus hadir. Setiap baca Alkitab, lihat Yesus hadir. Setiap saudara ingat masalah, saudara lihat Yesus hadir. Tenang, ya saudara. Sehingga saudara bisa melihat. Nah, saudara belajar dari Kain. Apa yang salah? Kain itu didatengin Tuhan terus. Ya, Tuhan terus aja mengulurkan tangan. Tetapi Kain tidak pernah menanggapi. Tidak pernah menyambut uluran tangan. Kain selalu melihat diri sendiri. Dia melihat dia sudah salah, menyesal, dan lalu dia menghukum dirinya. Dia mencoba menemukan jalan keluar, tapi dia melihat yang ada adalah kelemahan. Saudara, sehingga dia gagal memahami kasih Tuhan. Selama saudara melihat kepada diri sendiri, saudara punya masalah berbeban berat, tetapi yang saudara lihat diri sendiri, bukan Yesus. Ya, saudara lihat kelemahan saudara begitu banyak. Ya, makin tua makin lemah. Saya melihat diri sendiri seperti itu. Makin banyak yang nggak bisa diingat, makin banyak yang sulit dipelajari. Kalau saya lihat diri sendiri, saya frustasi, benar nggak? Ya, tuntutan hidup makin sulit, benar nggak? Zaman-zaman kesini makin susah cari duit, tetapi kemampuan makin berkurang. Frustasi nggak, saudara? Sama seperti Kain. Kalau kita lihat diri sendiri, saudara tidak akan pernah menemukan jalan keluar.
Saudara akan seperti itu terus. Bertahun-tahun ikut Tuhan tapi bebannya tambah berat. Tapi kalau saudara lihat Yesus ya, saudara menemukan jalan. Jadi jangan ambil ayat seperti ini, Ayub 3 ayat 25. Apa yang aku takutkan itulah yang menimpa aku. Itu bukan dari Tuhan. Jangan diimanin. Saudara baca lagi, Ayub 3 itu adalah Ayub marah sama Tuhan. Ayub menyesali kelahirannya. Itu bukan perkataan-perkataan iman, jangan saudara kutip, jangan diimani ya. Saudara, kita ambil perkataan Tuhan dan setiap kali saudara baca, saudara bertemulah dengan Yesus, bertemulah dengan Tuhan, dan izinkan dia berkata sekali lagi, dan izinkan dia membangkitkan imanmu. Dan saudara akan melihat semua yang Tuhan katakan itu benar-benar ya dan amin. Dan Tuhan tidak pernah bohong. Amin saudara. Ya, hari-hari kita, hari esok itu nggak pernah kita bisa lihat seperti cerah ya. Kita hari-hari ini apalagi semuanya kelihatan gelap, betul ya. Menakutkan, betul saudara. Tapi jangan yang aku takutkan yang akan terjadi. Jangan dong saudara. Ya, kita melihat ada Yesus, ada pengharapan. Yesus selalu memegang tangan kita. Kalau kita nggak bisa lihat Yesus, ingat minimal Yesus pegang tangan aku hari. Oke? Rasakan, ya. Minta supaya kita bisa melihat Yesus memimpin, mengasihi, ya. Benar-benar peduli kepada saudara. Dan jangan berlama-lama saudara menanggung beban sendiri, ya. Larut di dalam kesuraman, kesedihan, kepedihan, apapun. Tuhan ingin saudara bersuka cita dan sukacitamu amin. Saudara mau bersuka cita pada senyum semua ya, supaya orang-orang lihat saudara ceria tiap hari. Amin. Tolong kasih tahu teman-temanmu yang mukanya murah melulu ya, supaya mereka bisa menyadari ya, ada yang salah. Oke, saudara, kita akan masuk di dalam doa. Kita akan datang sama Tuhan hari ini. Saudara boleh gunakan waktu ini untuk bertemu dengan Tuhan kalau memang memungkinkan. Tapi saya berharap saudara bisa bawa pulang pesan firman Tuhan untuk menjadi pengalaman nyata dalam hidup saudara. Kita akan naikkan pujian Takut Tahu Kan Hari Esok.
kita tahu bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah selalu ingin hadir, bertemu, berjalan bersama kita. Sesuai tadi para pemimpin pujian mengimaninya. Kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita tidak perlu takut. Kita memang tidak melihat harapan yang baik hari-hari ini. Semuanya suram. Masa depan kita sedang dipertanyakan. Dunia itu begitu gelap dan menakutkan. Tetapi ingat, ada Yesus. Yesus memegang tangan kita setiap hari. Yesus tidak pernah melepaskan tangannya. Tapi jangan saudara tidak tahu. Jangan saudara melihat hanya kepada diri sendiri dan kepada dunia dan berharap dunia akan membaik. Saudara tidak akan menemukan jawaban. Yesus ada selalu menunggu saudara datang. Marilah kepadaku, anakku, engkau yang berbeban berat, engkau yang terpuruk, engkau yang tidak lagi memiliki harapan di dalam hidupmu. Berhentilah melihat dirimu sendiri. Berhentilah berharap kepada dunia dan kepada orang-orang sekitarmu. Ada Tuhan, ada Yesus yang sanggup dan siap menolongmu. Engkau akan menerima kelegaan daripada Tuhan. Hari ini, hari esok, datanglah kepada Tuhan Yesus. Datanglah kepadanya saudara dan percaya. Pandang wajahnya dan izinkan dia berkata-kata lagi kepadamu hari ini. Izinkan dia terus berkata-kata kepadamu. Izinkan kata-kata yang indah dan manis itu mengisi hatimu dan menjadi pengharapan dalam. Kita akan naikkan pujian sekali lagi. Takut akan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Terima kasih Yesus buat cintamu yang begitu luar biasa atas kami umat manusia yang walaupun sudah berbuat dosa begitu banyak kejahatan dan sekalipun kejahatan bertambah-tambah di muka bumi, tetapi kasih-Mu tidak pernah berkurang-kurang atas kami. Terima kasih buat segala hal yang baik yang Engkau terus limpahkan di dalam kehidupan manusia di muka bumi dan bagi kami semua. Terutama kami umat-umat-Mu, Engkau berikan firman-Mu tertulis untuk Engkau bisa hadir dan berkata-kata lagi kepada kami secara pribadi Tuhan. Biarlah kami boleh menikmati cinta-Mu setiap kali kami membaca dan boleh mendengar Engkau kembali berkata-kata. Dan biarlah Engkau terus berkata-kata kepada kami ya Tuhan setiap waktu, sekalipun kami tidak sedang membaca Alkitab, supaya kami ya Tuhan mendapat kekuatan yang baru dari waktu ke waktu. Terpujilah nama-Mu Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.
Mari saudara berikan persembahan yang di rumah juga ya. Jangan lupa ini ajaran Tuhan yang paling mendasar. Berikan persembahan kepada Tuhan ya. Semampu saudara, jangan dengan terpaksa. Kita naikkan pujian Ku Berjalan Serta Tuhan. Silakan saudara memberikan persembahan. Ku berjalan siang dan malam, ku berjalan serta Tuhan. Ku berjalan serta Tuhan, Dia pimpinku sepanjang jalan. Ku berharap siang dan malam, ku berjalan serta Tuhan. Ku berjalan serta Tuhan, Dia pimpinku sepanjang jalan. Ku berharap siang dan malam, ku berjalan serta Tuhan. Ku berjalan serta Tuhan, Dia pimpinku sepanjang jalan. Ku berharap siang dan malam, berjalan serta Tuhan. Ku berjalan serta Tuhan, Dia pimpinku sepanjang jalan. Ku berharap siang dan malam, berjalan serta Tuhan. Ku berjalan serta Tuhan, Dia pimpinku sepanjang jalan. Ku berharap siang dan malam, berjalan serta Tuhan. Ku berharap siang dan malam, berjalan serta Tuhan. Mari saudara berjalan bersama Tuhan, sungguh-sungguh merasakan sendiri bagaimana dipegang dan dituntun oleh Yesus setiap hari. Jangan pernah ingin jalan sendiri, saudara, amin. Kita akan bangkit bersama-sama, saudara akan menerima doa berkat sebelum pulang. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Terima kasih. Ulanglah sesuatu yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Terimalah jawaban doa yang kita naikkan di awal perenungan firman. Kiranya engkau memahami betapa lebar dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Yesus, dan mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Kiranya engkau dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Kiranya engkau melihat bagaimana Allah dapat melakukan jauh lebih banyak dari yang dapat kita doakan dan pikirkan. Dan engkau melihat kenyataan kuasa Allah bekerja di dalammu. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Selamat siang.